Oke, halo semuanya. Selamat datang di uraian makna kita kali ini. Coba dibayangin, di tengah hiruk-pikuk hidup kita sekarang yang serba cepat, ditambah rentetan notifikasi yang gak ada hentinya, kadang kita butuh banget yang namanya jeda kan? Coba deh, tarik napas dalam-dalam sebentar. Nah, hari ini kita bakal nyelam ke dalam sebuah teks yang super singkat, tapi wow, kedalaman spiritualnya luar biasa banget. Kita bakal ngebahas satu konsep kuno yang nyatanya masih sangat-sangat relevan buat kita sekarang, yaitu mata kolbu. Gini, tiap hari, dari mulai melek sampai mau tidur lagi, mata fisik kita tuh dibombardir sama ribuan gambar, teks, masalah, ya kan? Kita ngeliat banyak banget hal, sampai seringkali otak kita tuh kelebihan beban visual dan mental. Tapi pernah kepikiran nggak sih seberapa sering kita bener-bener paham sama apa yang kita lihat? Disinilah konsep mata kolbu ini masuk. Ini bukan ngebahas soal organ penglihatan yang ada di wajah kita ya. Teks kita ini merujuk ke persepsi spiritual batin kita. Kayak semacam kemampuan buat nembus hal-hal yang sifatnya cuma di permukaan, hal-hal yang dangkal, buat ngelihat kejernihan, kebenaran, dan makna yang jauh lebih dalam dari setiap peristiwa. Jadi, kejernihan sejati itu sebenarnya nggak dilihat pakai mata fisik, tapi dirasain dan dipahami sama persepsi batin yang udah bener-bener bangun. Nah, ini yang bikin penasaran. Kalau mata fisik kita kan gampang ya, tinggal bangun tidur di pagi hari langsung kebuka. Terus gimana dong caranya supaya mata kolbu ini bisa kebuka? Pertanyaan ini penting banget, karena ini jadi jembatan kita buat pindah dari sekedar ngomongin konsep abstrak ke metodologi praktisnya. Dan kabar baiknya, sumber yang kita bahas ini nggak cuma ngasih ide filosofis yang ngawang-ngawang, tapi ngasih rute yang jelas. Ada semacam formula spesifik tentang gimana kita bisa secara proaktif nyampe ke kesadaran batin tersebut. Ini dia langkah-langkahnya. Teks sumber kita menjabarkan 3 tahap esensial yang berurutan. Pertama, uzlah atau menyepi. Kedua, zikir. Dan yang ketiga, tadabur. Dari sini aja kita udah bisa lihat ya, kalau buka mata hati itu bukan sesuatu yang simsalabim kebetulan langsung kejadian. Ini tuh perjalanan yang emang harus disengaja. 3 langkah ini bakal jadi semacam peta jalan kita nih. Tiap tahap punya perannya masing-masing yang spesifik dan gak bisa di-skip sama sekali. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari fondasi yang paling dasar banget. Langkah pertama, kekuatan uzlah. Sangat penting buat diperhatiin gimana teks sumber kita ini secara spesifik ngasih penjelasan di dalam kurung buat kata uzlah ini, yaitu menyepi. Tapi tunggu dulu, menyepi di sini bukan berarti kamu kabur dari tanggung jawab hidup ya, atau sekedar ngerasa kesepian di tengah keramaian. Bukan gitu. Menyepi ini adalah sebuah tindakan yang benar-benar disengaja. Ini keputusan sadar dan proaktif kita buat narik diri dari interaksi luar, buat nyari kesunyian. Dan ini tuh syarat mutlak sebelum hal lain bisa terjadi. Coba deh bandingin realitas keseharian kita. Di satu sisi, kebisingan dari dunia luar tuh konstan banget. Suara TV, debat di media sosial, macetnya jalanan, sampai ekspektasi dari orang-orang sekitar kita. Bising banget kan? Nah, sebagai penawarnya, kita butuh kesunyian yang sengaja kita ciptain dari uslah ini. Kenapa sih isolasi fisik dan mental ini jadi langkah pertama yang wajib banget? Karena sebelum hati kita bisa mulai terbuka dan berfungsi, pikiran kita tuh harus ditenangin dulu. Ibaratnya nih, kamu nggak bakal bisa dengerin bisikan halus dari dalam diri kamu kalau kamu masih berdiri persis di sebelah speaker yang volumenya maksimal kan? Uslah ngasih kita ruang dan izin buat nyekilin volume kebisingan dunia itu. Nah, sekarang kita lanjut dan lihat gimana ini ngebangun tahap berikutnya. Setelah kita berhasil nyingkir bentar dan masuk ke kesunyian uzlah, biasanya kita bakal langsung nyadar satu hal. Pikiran kita ternyata nggak otomatis ikut diam. Manusia emang punya kecenderungan alami, pikirannya suka ngembara. Kadang lompat ke kenangan masa lalu, kadang cemas mikirin masa depan, biarpun secara fisik kita lagi di tempat yang paling sunyi sekalipun. Di momen inilah kita butuh banget nerapin langkah kedua, kedalaman dikir. Kita butuh alat buat ngehandle keheningan tersebut. Jadi, fungsinya zikir di dalam ruang sunyi yang baru aja kita bikin tadi tuh krusial banget. Zikir ini ibaratnya semacam jangkar. Pas badai pikiran mulai liar dan mau narik kita balik ke dalam kebisingan internal, zikirlah yang nahan dan nabatin pikiran yang ngembara itu. Praktek ini bawa fokus spiritual yang tajam dan terpusat banget. Bayangin, zikir itu kayak detak jantung yang aktif, berulang, dan ritmis, yang ngisi ruang kosong dari uzlah kita tadi. Ketukan yang konstan dan penuh kesadaran ini lama-lama bakal nyingkirin kabut di pikiran kita dan memicu kebangkitan diri batiniah kita. Zikir benar-benar ngubah kesunyian yang kosong jadi kesunyian yang hidup. Terus, sekarang setelah pikiran kita tenang dan jangkarnya kuat, kita akhirnya nyampe nih di puncak proses ini. Langkah ketiga, kejernihan tadabur. Kalau uzlah itu ibaratnya tindakan kita ngebangun sebuah ruangan yang kedap suara,
dan zikir itu tindakan buat ngefokusin pikiran di dalam ruangan itu, nah tadabur ini adalah momen di mana tiba-tiba lampu pemahaman itu nyala terang. Tadabur adalah proses kontemplasi, perenungan, dan refleksi yang dalam banget. Di tahap inilah, makna sejati dari segala sesuatu tuh mulai kelihatan jelas. Nggak lagi ketutup sama asumsi, emosi sesaat kita, atau gangguan dari luar. Sangat penting buat kita sadari ya, kalau ketiga elemen ini tuh bukan praktek yang berdiri sendiri-sendiri atau bisa dipilih acak. Ini tuh satu paket urutan yang jalinannya sangat erat dan logis. Uzlah nyiptain ruang sunyi yang esensial. Tanpa ruang sunyi itu, gak ada tempat buat mulai. Terus dikir nyediain jangkar fokus di dalam kesunyian itu. Dan dari fokus yang murni itulah, tadabur ngasih jalan buat pemahaman mendalam terbit, persis kayak fajar. Jadi tiap langkah itu bergantung sepenuhnya sama keberhasilan langkah sebelumnya. Kamu nggak bakal bisa dapet tadabur yang jernih kalau pikiranmu belum diikat sama dikir. Dan kamu juga nggak bisa dikir dengan khusyuk kalau kamu masih tenggelam di tengah kebisingan tanpa ngelakuin uzlah dulu. Masuk akal kan? Saat kita mulai merangkum uraian kita hari ini, mari kita lihat lagi arsitektur perjalanan yang menakjubkan ini. Kesimpulannya adalah sebuah transformasi yang utuh. Ini perjalanan dari pikiran yang tertutup, yang reaktif, dan yang gampang terdistraksi sama kacaunya dunia luar, menuju ke sebuah visi batin yang tenang, fokus, dan benar-benar terbangkitkan. Terbukanya mata hati itu ternyata bukan sebuah keajaiban mistis yang jatuh dari langit, melainkan murni hasil dari sebuah metodologi disiplin spiritual yang logis dan bisa dipraktikkan sama siapa aja yang bersedia meluangkan waktu. Nah, dan sekarang, sebagai momen refleksi puncak kita, mari kita lihat lagi teks sumber aslinya secara utuh, persis seperti yang tertulis. 18 Al-Kahfi, mata kolbu. Mata kolbu terbuka melalui uzlah, menyepi, dzikir, dan tadabur. Luar biasa bukan? Silakan kamu amati dan renungkan. Kalimat yang begitu pendek, cuma terdiri dari belasan kata ini, ternyata ngemas sebuah panduan operasional yang sangat padat dan mendalam. Gak ada satupun kata yang kebuang percuma di sini. Setiap kata bawa bobot instruksi yang presisi banget buat nuntun kita keluar dari kebutaan spiritual menuju kejernihan pandangan batin. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kamu renungin. Di tengah hiruk-pikuk duniamu, di antara tumpukan kerjaan, notifikasi gawai yang gak henti berbunyi, dan ekspektasi yang gak ada habisnya, kapan kamu akan mengambil momen untuk uzlah? Kapan kamu berani nyiptain ruang sunyi itu buat diri kamu sendiri? Karena seperti yang udah kita pelajari dengan sangat jelas hari ini, segala kejernihan batin selalu dimulai dari satu langkah kecil ke dalam kesunyian. Ambillah momen tersebut. Mulailah perjalanan untuk ngebuka mata kolbu kamu hari ini. Makasih banyak ya, udah ikutan belajar bareng saya di uraian ini, dan sampai jumpa di penjelajahan makna berikutnya.